Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ada yang belum menjawab salam dari saya ini. Ini yang tidak kelihatan wajahnya Bu Wiwin, Bu Siti. Oh, Bu Siti kelihatan ya. Saya doakan yang menjawab salam dari saya doakan semoga nanti mendapatkan ridho, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjawab ya sudahlah. Oke. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar adik-adik semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah, meskipun dalam kondisi pandemi kita bertemu tatap maya, tapi alhamdulillah wajah adik-adik semua segar-segar semua. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama-sama. Mohon ketua kelas atau yang mewakili bisa memimpin doa pada hari ini. Silakan. Saya, Pak. Oh ya, good. Oke, Bu Siti Rahmawati. Monggo Dek, kok Bu. Sika berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Elis ada, Dek Siti ada, Dek Siti Halimah juga ada, Dewin juga ada. Alhamdulillah. Meskipun dalam kondisi pandemi ternyata ada semua memiliki semangat yang luar biasa untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Adik-adik sekalian masih ingat pelajaran kemarin kita membahas mengenai apa? Kejujuran, Pak. Oke, Dek Siti, kejujuran, benar sekali. Sekarang dibiasakan ya, karena kita menggunakan tatap maya, nanti sebelum mengemukakan pendapat, silakan bisa raise hand. Ya, raise hand itu ada tombolnya di reaction. Ya, biar nanti kita juga terbiasa. Oke. Apa yang dimaksud dengan jujur? Siapa yang bisa tunjuk jari? Bisa raise hand. Oke, De Elis, silahkan. Apa itu jujur? Jujur menurut saya adalah berkata dan berperilaku apa adanya, Pak. Oke, berkata dan berperilaku apa adanya. Ada dasar hukumnya? Saya lupa, Pak. Oke, ada ya. Jadi setiap perbuatan, meskipun itu jujur ataupun perbuatan-perbuatan yang lain dan lain sebagainya, itu saya kira pasti ada dasar hukumnya. Betul? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini adik-adik sekalian terkait dengan sumber hukum Islam. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Ini yang akan kita pelajari hari ini tentang sumber hukum Islam. Kenapa kok kita harus mempelajari sumber hukum Islam ini? Nah, nanti harapannya setelah pertemuan hari ini, nanti anak-anak semua yang pertama mampu menganalisis kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Karena kita tahu sendiri ya bahwa sumber hukum Islam itu ada beberapa. Yang pertama ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Ijtihad. Nah, kemudian juga yang kedua menganalisis kedudukan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang ketiga menganalisis kedudukan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, untuk kompetensi dasarnya ini, menganalisis kedudukan Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Oke, adik-adik semua,
ketika kita membayangkan, ketika kita mendengar kata-kata sumber hukum Islam, apa sih sumber hukum Islam itu? Ada hal apa sih di dalamnya? Nah, nanti kita akan sama-sama mengisi di Mentimeter. Nah, ini nanti saya share sebentar. Saya share di chat ya. Mentimeter. Nah, nanti adik-adik semua mengisi di situ. Misalnya, sumber hukum Islam itu berarti kaitannya dengan Al-Quran. Misalnya seperti itu. Atau sumber hukum Islam itu adalah acuan dan lain sebagainya. Nanti adik-adik silahkan untuk menyampaikan satu kata saja. Sebentar. Saya share di chat. Silahkan bisa dilihat di kolom chat. Ya. Bisa langsung diklik di situ. Ya. Nanti silahkan ada 3 kolom di situ, nanti silahkan diisi. Bukan satu kata, hal-hal yang berkaitan dengan sumber hukum Islam. Ya, silahkan. Sign up for Mentimeter, Pak. Harus masuk dulu ya? Iya, sign up. Oh, ini sudah ada yang masuk ini. Mungkin coba sign up. Ini Oh, sudah ya. ada yang masuk. Oke. Baik, Pak. Ya, sudah kelihatan di Zoom-nya ya. Sudah ada masuk. Ada yang mengatakan sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran. Oke. Sumber hukum Islam itu dasar hukum Islam. Oke, bagus. Ada yang menyampaikan sumber hukum Islam itu adalah hadis. Bagus. Sumber hukum Islam itu rujukan. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Ya, silakan yang belum silakan bisa mengisi. Oke, sambil menunggu teman-teman yang mengisi, ini siapa tadi yang menyampaikan bahwa sumber hukum Islam itu adalah rujukan? Tunjuk jari. Saya. Oke, ada ya? De Elis ya? Oke, bisa disampaikan? Kenapa bisa menyebutkan rujukan? Karena menurut saya yang namanya sumber itu pasti jadi rujukan saat kita mencari sesuatu, Pak. Oke. Jadi kita haus, rujukannya ya kita mencari air. Itu bayangan saya. Oke, good, bagus. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Dialis bahwa semua itu harus ada rujukannya. Kalau misalnya haus cari air. Kalau seandainya ada masalah harus cari rujukan-rujukan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, dalam Islam ini rujukannya ada beberapa. Di sini sudah disebutkan ada Al-Quran, ada hadis, dan yang paling gede di sini adalah ijtihad. Nah, betul sekali. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya, adik-adik, pada hari ini kita kembali ke PowerPoint. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi yang namanya sumber hukum Islam itu adalah suatu rujukan, suatu landasan ataupun dasar dalam pengambilan hukum Islam. Jadi segala hal ibadah terutama atau segala peraturan dan perilaku itu harus berpedoman pada sumber hukum Islam. Contohnya, ketika kita mau melaksanakan puasa ibadah, ada sumbernya? Ada sumbernya kah? Ada ya? Ada di Al-Quran. Ya ayuhan ladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Betul. Kemudian ketika kita mau melaksanakan sholat, ada sumbernya? Ada. Jadi segala hal itu ada sumbernya, yaitu makanya kemudian disebut dengan sumber hukum Islam. Nah, yang kita pelajari di sini nanti bahwa sumber hukum Islam itu ada 3. Ya, ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada ijtihad. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini, kita bentuk menjadi kelompok dulu ya, karena kita nanti akan berdiskusi terkait dengan 3 hal ini dan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kadang sering terjadi pada saat ini. Oke, untuk kelompoknya seperti ini.
Kelompok 1 ada Dek Nur Hidayat, ada Dek Wiwin, ada Dek Elis. Oke, kelompok 2 ada Dek Siti, ada Dek Siti, ada Dek Siti. Ada triple Siti di sini dan juga ada Dek Putih. Oke, untuk kelompok 3 ada Dek Emi, Dek Rudi, Dek Ardani. Oke ya, ingat-ingat kelompoknya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya nanti saya akan share Jamboard. Nah, jadi silahkan nanti diskusinya adik-adik semua melalui Jamboard. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di situ. Saya share terlebih dahulu di chat. Ya. Sebentar. Saya share di chat terlebih dahulu. Ini kalau baru share screen nggak bisa ya, lihat chat langsung gitu ya. Oke, saya share di chat. Nah, semuanya nanti masuk ke Jamboard ini. Nanti untuk kelompok 1 ada di halaman 1. Kelompok 2 nanti ada di halaman 2. Dan kelompok 3 nanti ada di halaman 3. Jadi sudah diingat-ingat ya kelompoknya ya. Oke. Sudah dibuka untuk Jamboardnya? Oke, nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di situ. Nah, pertanyaan pemantik itu nanti akan membahas atau akan menjawab dari video yang akan saya putar. Oke, sambil menyiapkan itu, silakan adik-adik semua memperhatikan video yang akan saya putar hari ini. Ya. Ini adalah sebuah video yang sedang viral pada waktu itu, bahwa ada seorang istri yang menyebar video suaminya sedang menginjak Al-Quran. Nah, ini tentu Al-Quran sebagai sumber hukum kita. Nah, nanti sikap kita mau bagaimana? Silakan diperhatikan dulu. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada? Iya, Pak, nggak ada. Oh ya, oke. Jadi ini ada sebuah berita bahwa ada seorang suami istri itu melakukan pelecehan terhadap Al-Quran. Sang istri sebagai ide dari adanya video ini, dan yang melakukan itu adalah suaminya. Nah, caranya adalah dengan menginjak-injak Al-Quran sambil mengejek-ejek Al-Quran. Nah, itu diinjak-injak seperti itu. Nah, pada akhirnya kemudian mereka suami istri ini ditangkap oleh polisi. Nah, posisikan kita sebagai orang Islam, ya, itu nanti intinya videonya seperti itu. Posisikan kita sebagai umat Islam. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di Jamboard ini berdasarkan pada video atau permasalahan ini. Oke, jelas? Ya, jelas. Oke, silakan saya kasih waktu kurang lebih 5 menit cukup ya. 5 menit untuk mengisi. Nanti presentasi satu persatu. Iya. Nanti jika ada kesulitan atau kendala, bisa langsung raise hand, kemudian bisa bertanya. Nah, nanti untuk cara mengisinya, nanti adik-adik bisa memilih salah satu dari 4 ini. Bisa menggunakan kotak teks, atau bisa menggunakan sticky note. Nah, sticky note itu yang nomor 4 dari yang kiri itu, yang apa namanya, yang ada tool-toolnya itu dari kiri, itu nomor 4. Ya. Dan sticky note. Nah, nanti bisa. Kemudian nanti jawaban-jawabannya disampaikan di bawahnya. Peristiwa apa yang terjadi, apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi, kira-kira apa kaitannya dengan keimanan kita. Jadi kenapa sih orang Islam bisa seperti itu? Nah, itu
Kemudian bagaimana sih Islam mampu menyikapi hal tersebut? Kemudian bagaimana kedudukan Al-Quran dalam sumber hukum Islam dan bagaimana sikap kita dalam memakai Al-Quran tersebut dengan melihat video tersebut. Oke, silakan. Ini sudah ada tadi yang masuk, tapi kayaknya ada yang keluar. Apa yang terjadi? Oke, ada yang sudah masuk ini di kelompok 1. Oke, saya rapikan. Oke. Yang kelompok 2 sudah ada juga. Oke. Ya. Yang kelompok 3 belum ada. Kelompok 3. Ayo semangat. Oke, sudah peristiwa kelompok 1 masuk lagi. Dan di sini. Waktu tinggal 3 menit, silahkan segera diisi ya. Oke. Oh, ini ada DMI. Pak Afdol, saya tidak punya aplikasi itu. Oke, tidak apa-apa, DMI. Silahkan bisa download terlebih dahulu. Oke, sambil nanti nunggu temannya juga. Nanti kalau sudah, langsung bisa bergabung. Ya, oke. Kelas untuk kelompok 1 kayaknya udah selesai ini. Oke. Ada yang ngisi. Oke, kelompok 2 juga sudah. Oke, 1 menit lagi. Nanti jika ada hal-hal yang memang belum tertuliskan di sini, nanti bisa dipresentasikan. Ya. Oke, yang kelompok 3. Wah, ini kelompok 3 masih baru berpikir ini. Oke, karena waktu sudah habis, nanti jika ada hal yang ingin disampaikan, bisa langsung disampaikan. Oke? Sekarang saatnya kita presentasi untuk diskusi hari ini terkait dengan video tersebut. Siapa yang mau presentasi duluan? Bisa raise hand. Ada yang raise hand? Belum ada kayaknya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan.
sampaikan pendapat-pendapat dari kelompok 1. Siapa yang mewakili? Elis, oke? Baik, Pak. Oke, ya silakan Elis. Langsung presentasi poin-poinnya aja, Pak. Ya, oke. Peristiwa apa yang terjadi? Baik. Terusnya. Baik, teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mencoba mempresentasikan dan mendeskripsikan soal-soal dari Pak Afdol. Yang pertama yaitu peristiwa apa yang terjadi dalam video yang sudah ditampilkan Pak Afdol tadi. Menurut pandangan kelompok kami, video tadi menampilkan tentang sebuah fenomena pelecehan Al-Quran. Kemudian untuk soal nomor 2, apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi menurut kelompok kami yaitu adalah karena minimnya iman dari pelaku tersebut. Sedangkan yang soal nomor 3, bagaimana Islam mensikapi hal tersebut menurut kelompok 1, yaitu dengan cara menegur dengan memberikan dalil yang sesuai dengan fenomena pelecehan Al-Quran tadi. Kemudian, bagaimana kedudukan Al-Quran dalam sumber hukum Islam dan bagaimana sikap kita dalam memakai Al-Quran tersebut menurut kelompok kami, yaitu Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama dalam merujuk segala hal yang datang pada kita, termasuk informasi pelecehan Al-Quran tadi. Kemudian, sikap kita sebagai umat Islam hendaknya selalu memfilter atau menyaring segala informasi yang datang dengan merujuk kitab Al-Quran tersebut tadi, dengan tentunya mengutamakan adab dalam membawa atau menggunakan Al-Quran. Begitu Pak Afdol. Sekian, terima kasih teman-teman. Oke, luar biasa sekali kelompok 1. Boleh kasih plus untuk kelompok 1? Oke, luar biasa. Jadi sudah disampaikan secara lengkap, secara rinci bahwa yang terjadi adalah tindak pelecehan Al-Quran. Kemudian menurut kelompok 1 penyebabnya itu karena minimnya iman. Berarti mungkin memang orang tersebut minim iman juga ya. Dan saya yakin untuk ada yang di sini nggak mungkin melakukan hal kayak gitu. Oke, Islam mensikapi hal tersebut ketika melihat orang seperti itu, kelompok 1 akan menegur dengan memberikan dalil. Kamu nggak boleh kayak gitu. Dalilnya ini. Oke, luar biasa. Jadi sudah menggunakan sumber hukum Islam lagi nanti. Sudah menggunakan dalil Al-Quran lagi. Menurut kelompok 1 bahwa Al-Quran itu merupakan sumber pertama dan utama. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala perilaku, segala ibadah, dan lain sebagainya, sumber utamanya adalah Al-Quran. Rujukan utamanya adalah Al-Quran. Dari kelompok 1, luar biasa. Kemudian sikap kita sebagai umat Islam hendaknya selalu memfilter segala informasi yang datang dengan merujuk kitab Al-Quran. Oke, karena memang kadang-kadang ada ya, ada seorang ustadz, ada seorang yang ngaku-ngaku ustadz menggunakan kata-kata Al-Quran untuk menyampaikan sesuatu, padahal sebenarnya itu merupakan kesalahan. Memang banyak sekali yang seperti itu. Dan betul dari kelompok 1 memfilter segala informasi yang datang dengan merujuk kitab Al-Quran. Luar biasa sekali. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok 2? Ada? Resen coba. Oke, silahkan. Monggo, silahkan. Siapa tadi? Tidak ada? Oke. Untuk kelompok 2. Oh ya, oke. Dek Putih. Silahkan Dek Putih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tadi itu kelompok 2 berdiskusi mengenai peristiwa apa yang terjadi. Di video yang sudah ditayangkan, peristiwa yang terjadi itu seorang istri yang mengupload video suaminya yang menginjak-injak Al-Quran. Itu di kelompok kami membahas juga bahwa si istri itu tidak hanya mengupload tindakan menginjak Al-Quran, tapi dia juga mengupload aib suaminya sendiri. Jadi durhaka itu. Oke, luar biasa. Kemudian untuk apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi? Kalau di kelompok pertama tadi kan kurangnya iman ya Pak. Kalau di kelompok kami itu iman dan ilmu Pak.
Jadi orang itu tidak hanya beriman tapi juga harus berilmu. Termasuk ilmu tadi ya Pak, kalau dia upload seperti itu kan nanti kena undang-undang IT ya Pak, nggak boleh. Kayak gitu. Kemudian untuk bagaimana Islam mensikapi, di sini itu seharusnya Islam itu bisa lebih tegas, walaupun cara tegasnya itu mungkin memanggil pihak terkait, atau kalau misal pun nanti orang yang terkait masih ngeyel, baru kita ranahkan ke hukum. Kan ada undang-undang ya Pak untuk tidak asal upload aja. Kemudian untuk bagaimana kedudukan Al-Quran, seperti kelompok pertama tadi disampaikan sama Mbak Elis, kalau Al-Quran itu sebagai sumber pertama dan utama bagi umat Islam, selain menjadi kitab suci yang harus dihormati, Al-Quran juga harus menjadi pedoman hidup kita. Termasuk tadi di dalam Al-Quran kan ada tuh Pak, penjelasan gimana jadi istri solehah. Nah, kalau kejadiannya seperti ini berarti yang bersangkutan itu belum memaknai dan mempelajari Al-Quran yang sesungguhnya. Kurang lebih kelompok 2 seperti itu, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, boleh kasih plus kelompok 2. Oke, good, luar biasa sekali. Ada tambahan-tambahan yang belum disampaikan dari kelompok 1 dan ditambahkan di kelompok 2. Wah, ini saling melengkapi. Peristiwa yang terjadi ada 2. Yang pertama, seorang istri yang mengupload video suami dan istri yang mengupload aib suami. Jadi tidak hanya melecehkan Al-Quran, tapi juga melecehkan suaminya, membuka aib suaminya durhaka. Wah, ternyata jeli sekali, luar biasa. Oke, apa yang menyebabkan peristiwa hal tersebut terjadi? Ya, kurangnya iman dan ilmu. Tidak ada iman, tidak ada ilmu. Dia beriman tapi tidak berilmu, bisa jadi ya kita bisa melecehkan Al-Quran juga ya. Oke, luar biasa. Bagaimana Islam mensikapi ini seharusnya tidak terjadi, harus ditindak tegas, luar biasa. Dan sepakat dengan yang disampaikan oleh kelompok 1 dan 2 bahwa Al-Quran sebagai sumber pertama dan sumber utama Islam. Jadi segala hal, segala sesuatu harus dirujuk, harus dikonsultasikan dulu terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ini sebagai sumber hukum pertama. Luar biasa sekali. Oke, untuk kelompok 3 tidak usah bersedih hati, karena waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Untuk minggu depan, karena waktu sudah habis, nanti adik-adik semua yang ada di sini, silahkan mempelajari lebih lanjut. Ini sudah saya share materinya di chat. Nanti silahkan dipelajari dengan sedalam-dalamnya. Yang pertama, untuk kelompok 1, silahkan mempelajari sumber hukum Islam pertama, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kelompok 2, membahas sumber hukum Islam kedua, yaitu Al-Hadis. Dan yang kelompok 3, membahas tentang ijtihad. Nah, nanti silahkan didiskusikan di rumah, kemudian dibuat sebuah media sajian. Ya, minggu depan kita presentasi. Bisa disajikan dalam bentuk mind map, bisa disajikan dalam bentuk PowerPoint, bisa disajikan dengan, saya ingin buat drama aja, Pak. Bisa. Pokoknya kreasikan sekreasi mungkin, menurut kemampuan dan potensi-potensi adik-adik semua. Oke, sebelum kita akhiri, adik-adik sekalian, pelajaran apa yang dapat kita ambil hari ini? Silahkan salah satu raise hand, tunjuk jari. Pelajaran apa yang dapat kita ambil hari ini? Silahkan, ada yang raise hand. Oke, Dek Siti kayaknya ini pengen menyampaikan sesuatu. Oke, nanti setelah Dek Siti terus Dek Emi. Oke, silahkan Dek Siti, kemudian Dek Emi. Apa sih yang dapat kita pelajari pada hari ini? Dapat kita ambil pelajaran hari ini? Siti siapa, Pak? Sitinya banyak. Oh iya ya. Saya sampai lupa, ternyata di sini ada triple Siti ya. Ya, Dek Siti Rahmawati. Ya, monggo. Ya, jadi menurut saya pelajaran hari ini adalah Al-Quran sebagai sumber utama bagi kita, harus dijaga dan tidak boleh dilecehkan. Gitu aja, Pak. Oke, good. Terima kasih, Dek Siti. Kemudian Dek Emi, yang kedua, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf tadi kelompok 3 belum sempat presentasi Pak. Mohon maaf. Oke, tidak apa-apa.
kalau bisa saya simpulkan ini Pak, selain kita berislam, kita juga harus selalu belajar ya Pak ya. Artinya tidak cukup hanya sholat, tidak cukup hanya baca Al-Quran, tapi kita tetap harus belajar Islam itu seperti apa sehingga kita bisa melecehkan Islam. Gitu Pak, mohon maaf banyak kekurangan. Oke, luar biasa sekali. Oke, dapat kita simpulkan bersama bahwa ternyata segala hal, baik itu ibadah dan lain sebagainya, tetap harus mengacu pada sumber atau berdasarkan pada rujukan. Dan rujukan pertama kita adalah Al-Quran. Untuk itu, kita sebagai umat Islam yang harus kita lakukan adalah paling tidak setiap hari kita membaca sumber hukum kita. Yang pertama ini membaca Al-Quran, mempelajari, syukur-syukur menghafalnya, dan mempelajari makna-maknanya, dan syukur nanti setelah itu kita bisa mengamalkannya. Dengan demikian, insya Allah nanti kita menjadi Islam yang kafah, Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bisa salah satu memimpin doa. Doanya di dalam hati aja, tidak perlu diucapkan, tidak apa-apa. Karena waktu kita sudah habis. Nanti ini grup bahasa Indonesianya sudah menunggu di luar. Oke, silakan dengan berdoa. Ada? Dek Putih, silakan dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Terima kasih, Dek Putih. Terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya. Excellent. Terima kasih Mas Afdal. Itu memang Afdal ini tadi ya. Ya. Ini masih satu. Soalnya persiapannya sangat kurang sekali, Pak. Jadi sangat tangkal. Ya Allah, kurang aja kayak gini. Iya. Ini tadi 30 menit. 31 menit. Ya, untuk berikutnya, monggo sebelum asar, satu lagi. Berikutnya siapa? Yang mendapat giliran berikutnya? Saya, Pak. Ya, monggo silahkan Bu Elis. Baik, Pak. Saya coba sharing dulu. Jadi teman-teman nanti teman-teman saya posisikan sebagai peserta didik kelas 11. Kemudian hari ini kita belajarnya tentang iman kepada kitab Allah, KD 3.1. Kemudian saya mohon untuk partisipasi dan kooperatifan teman-teman semua. Terima kasih.